Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di dalam majlis yang mulia yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan hidayah, petunjuk dan juga dikuatkan iman Islam kita serta diteguhkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, keluarga, sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari sebuah kitab yaitu Aqidatut Tauhid, di mana kitab ini Aqidatut Tauhid wa bayanu ma yudaduha aw yanqusuha minasyirkil akbari wal asghar wa ta'tili wal bid'i wa ghairi dzalik, yang merupakan buah karya dari Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sebuah kitab yang mempelajari tentang tauhid, di mana kitab ini ditulis oleh beliau hafizahullah ta'ala dengan berusaha dibuat seringkas mungkin, dengan memperhatikan kemudahan dalam kalimat-kalimatnya yang diambil dari kitab-kitab para ulama yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim. Karena akidah ataupun tauhid merupakan ilmu dasar yang menjadi pondasi, ilmu yang menjadi pondasi yang perlu untuk diberikan perhatian, baik untuk dipelajari ataupun diajarkan, serta yang paling penting dari itu semua adalah mengamalkan konsekuensinya, mengamalkan konsekuensi dari apa yang kita pelajari. Supaya apa? Supaya amal kita menjadi amal yang sahih, amalannya benar. Kalau amalannya benar, maka akan diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala bermanfaat bagi orang yang mengamalkannya. Terlebih di zaman kita sekarang ini banyak sekali akidah-akidah yang menyimpang dari akidah yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua adalah akidah-akidah yang sangat berbahaya bagi seorang muslim. Maka seyogyanya bagi setiap muslim untuk berbekal serta mempelajari akidah yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salaful ummah, agar kita bisa mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam akidah yang dibawanya. Dan insya Allah kitab ini kita mulai dari bab yang pertama, al-babul awwal, madkhalun lidirasatil aqidah. Jadi pintu untuk mempelajari akidah, di mana di dalam bab ini, di dalam bab yang pertama ada tiga fasal. Wa yatakawwanu minal fusulit taliyah, terdiri dari fasal-fasal berikut ini. Al-faslul awal, fasal yang pertama, makna al-aqidati wa bayanu ahammiyatiha bi'tibariha asasan yaqumu alaihi bina'uddin. Fasal yang pertama yaitu fi bayanil aqidah, tentang penjelasan akidah, wa bayan ahammiyatiha, dan penjelasan tentang urgensinya, penjelasan tentang pentingnya akidah, bi'tibariha asasan yaqumu alaihi bina'uddin, dalam kapasitasnya sebagai apa? Sebagai asas, sebagai pondasi yaqumu alaihi ad-din, yaqumu alaihi bina'uddin, yang di atas pondasi itu dibangun apa? Bangunan agama, yaitu agama Islam. Jadi dalam kapasitas apa? Kapasitas sebagai pondasi, karena akidah ini sebagai apa? Sebagai pondasi. Ikhwan wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang pertama di dalam fasal yang pertama ini, qala Syekh hafizahullahu ta'ala, al-aqidatu lughatan. Al-aqidatu lughatan. Akidah secara bahasa, atau arti makna akidah secara bahasa. Ma'khudhatun minal aqdi wa huwa rabtus syai'i. Wa'taqadtu kadha aqadtu alaihi al-qalba wad-dhamir. Wal aqidatu ma yadinu bihi al-insanu yuqalu lahu aqidatun hasanah, ay salimatun minasyakki. Wal aqidatu amalun qalbiyyun wa hiya imanul qalbi bisyai'i wa tasdiquhu bihi. Di akidah secara bahasa, ma'khudhatun minal aqdi, ini terambil, ma'khudhatun minal aqdi, terambil dari kalimat al-aqd, dari kalimat al-aqdi. Jadi kalimat akidah itu terambil dari kalimat apa? Minal aqdi, dari kalimat al-aqd atau akad. Apa itu akad? Wa huwa rabtus syai', yaitu mengikat sesuatu. Makanya kalau kita perhatikan adanya akad-akad itu untuk apa? Untuk mengikat. Apakah akad dalam jual beli atau akad pernikahan? Ya, untuk apa? Untuk mengikat. Rabtus syai', mengikat sesuatu. Ketika dikatakan wa'taqadtu kadza,
Artinya apa? Aqadtu alaihil qalba wad-dhamir. Aku mengikat di atasnya, di atas sesuatu itu apa? Al-qalba, hati, wad-dhamir, dan sanubari. Makanya kalau kita perhatikan orang yang sudah kuat akidahnya, berarti dia telah apa? Telah terikat hatinya. Telah terikat. Wal aqidatu, dan akidah itu ma yadinu bihil insan, sesuatu yang seseorang beragama dengannya. Hatinya sudah apa? Sudah kuat. Sebagai contoh, kalau kita pernah mendengar dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu. Sahabat Bilal ini statusnya sebagai apa? Sebagai seorang budak ketika itu. Ketika mendengar tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, itu menghujam di dalam hatinya. Telah menghujam di dalam hatinya. Sehingga ketika dipaksa untuk apa? Untuk murtad, untuk keluar dari agamanya, dipaksa, bahkan diancam. Tidak saja sebatas diancam, bahkan sampai apa? Disiksa. Dipaksa, diancam, dan disiksa. Dan siksaannya bukan, istilahnya orang misalnya nggak kaleng-kaleng gitu. Sampai apa? Sampai dibuka pakaiannya, ditengadahkan di padang pasir, menghadap ke atas di siang hari yang sangat terik. Bisa kita bayangkan kalau misalkan siang hari di musim panas di kota Mekkah itu minimal 45 derajat itu ada, bahkan bisa sampai 50 dan lebih, menghadap ke atas, bahkan ditindih dengan apa? Ditindih dengan batu yang sangat besar. Dipaksa untuk apa? Untuk murtad, keluar dari agama baru yang dianutnya. Namun tadi, karena sudah menghujam di dalam hati dan sanubarinya, telah terikat, dipaksa dengan ancaman serta siksaan yang seperti itu, apakah beliau radhiyallahu an lemah atau bahkan memutuskan untuk keluar dari agamanya, murtad? Tidak. Justru yang keluar dari lisannya kalimat apa? Kalimat yang begitu terkenal, kalimat yang keluar dari lisan beliau radhiyallahu an. Kalimat apa? Ahad, ahadun, ahad. Satu. Maksudnya apa? Dia tidak akan beralih, tidak akan keluar dari agama Allah yang Allah itu ahad. Telah menghujam di dalam hati dan sanubarinya, telah kuat terikat, sehingga tidak menggoyahkan keyakinannya, tidak menggoyahkan akidahnya. Ini karena berhasil menghujam di dalam hati, mengikat hatinya. Karena memang akidah ma yadinu bihil insan, yaitu sesuatu yang seseorang beragama dengannya. Katakan aqidatun hasanah, akidah yang baik. Apa akidah yang baik itu? Salimatun minasyak, akidah yang selamat dari keraguan-raguan. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Mantap gitu ya. Di dalam hati menghujam dengan kuat, dengan keyakinan yang mantap, tidak tergoyahkan. Apalagi kalau hanya dengan sekedar apa? Sekedar maaf, satu bungkus ataupun satu dus mie instan. Na'udzubillah.
atau dengan iming-iming duniawi seseorang keluar dari agamanya. Na'udzubillah. Berarti belum kuat menghujam di dalam hati akidahnya. Karena memang akidah ini, wal aqidatu amalun qalbi, akidah adalah amalan hati. Wa hiya imanul qalbi bisyai', yaitu keimanan hati terhadap sesuatu. Wa tasdiqu bi, dan membenarkannya. Ketika dia mengimani tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, serta membenarkannya, ini amalan hatinya, akidahnya. Makanya akidah ini merupakan sesuatu yang mengikat, menghujam di dalam hati. Ini makna akidah secara bahasa. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian wal aqidatu syar'an. Adapun akidah, makna akidah secara syar'i, hiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa tusamma hadhihi arkanal iman. Akidah secara istilah syar'i yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah. Tentunya keimanan yang apa? Al-imanul jazim, keimanan yang kuat. Keimanan yang kuat terhadap siapa? Billah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Wa kutubihi, kitab-kitabnya. Wa rusulihi, rasul-rasulnya. Wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Wal imanu bil qadari, dan beriman kepada takdir, qadar, khairihi wa syarihi, baik dan buruknya. Iman itu adalah beriman kepada siapa? Kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, takdir baik dan buruknya. Yang ini watusamma hadhihi, ini disebut apa? Disebut apa Bapak Ibu? Arkanal iman, disebut dengan rukun-rukun iman. Ketika disebutkan apa itu rukun iman, ya tadi ada 6 rukun. Yang ini merupakan jawaban siapa? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa? Ditanya tentang iman. Siapa yang bertanya? Malaikat Jibril alaihissalam ketika datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang sedang bermajlis. Mungkin hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Ketika malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika bermajlis, kemudian duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan keadaan ataupun kondisi malaikat Jibril. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak terlihat apa? Tidak terlihat tanda-tanda safar. Duduk berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang apa? Bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Kemudian bertanya tentang apa? Hari kiamat serta tanda-tandanya. Kemudian ketika ditanya tentang iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Itulah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijadikan sebagai apa? Sebagai makna akidah secara istilah syar'i. Tadi disebut dengan rukun iman. Wa syari'atu tanqasimu qismaini.
i'tiqadiyat wa amaliyat. Dan syariat, yaitu syariat Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, syariat ini tanqasimu qismaini, terbagi menjadi dua bagian. Syariat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama apa? I'tiqadiyat. Yang pertama i'tiqadiyat, yaitu keyakinan. Yang pertama, bagian yang pertama adalah keyakinan ataupun i'tiqad. Dan bagian yang kedua amaliyat, yaitu amaliyah. Kita sering mendengar istilah amaliyah, amalan berupa amalan. Kalau yang pertama bentuknya apa? Keyakinan, akidah atau i'tiqad, dalam bentuk keyakinan. Dan biasanya keyakinan ini adanya di mana? Dalam hati. Sedangkan amaliyat ataupun amaliyah adanya dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk perbuatan anggota tubuh. Kemudian apa itu i'tiqadiyat dan apa itu amaliyat? Fal-i'tiqadiyatu hiya allati la tata'allaqu bi kayfiyatil amal, mithlu i'tiqadi rububiyyatillahi wa wujubi ibadatihi wa i'tiqadi baqiyati arkanil imanil madhkurati wa tusamma asliyah. Yang dimaksud dengan i'tiqadiyat yaitu akidah, keyakinan hiyallati la tata'allaq bi kaifiyatil amal, yang tidak berkaitan dengan kaifiat, tata cara beramal, yang tidak berkaitan dengan apa? Dengan kaifiat, tata cara beramal. Seperti apa contohnya? Kalau i'tiqadiyat itu tidak berkaitan dengan kaifiat, tata cara beramal, mithlu i'tiqadi rububiyyatillah, seperti keimanan kepada apa? Kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seperti keyakinan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, al-khaliq, menciptakan makhluknya, termasuk manusia, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, bulan, seluruh makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wujubi ibadatihi, kemudian keyakinan akan wajibnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan akan wajibnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak berkaitan dengan apa? Dengan kaifiat. Berbeda dengan ibadah itu sendiri. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baru nanti akan berkaitan dengan apa? Dengan kaifiatnya. Wa i'tiqadi baqiyati arkanil al-imanil madhkurah, dan keyakinan terhadap tadi rukun-rukun iman yang tadi disebutkan. Ada beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ini tidak berkaitan dengan kaifiat amal. Dan itu semua wa tusamma asliyah, disebut dengan asliyah, asli ataupun pokok yang menjadi apa? Menjadi pokok. Berbeda dengan nanti amaliyah. Apa itu amaliyah? Wal amaliyatu hiya ma yata'allaqu bi kaifiyatil amal, mithlu salati waz zakati was shaumi wa sairil ahkamil amaliyati wa tusamma far'iyyah li'annaha tubna ala tilka sihhatan wa fasada. Adapun amaliyah itu ma yata'allaq, yang berkaitan bi kaifiyatil amal, dengan kaifiat amal, dengan tata cara amalan. Ini berbeda dengan i'tiqadiyat. Amaliyah ini berkaitan dengan apa?
dengan kaifiat ataupun tata cara beramal. Contohnya apa? Di sini diberikan contoh mithlus sholati, seperti salat. Yang namanya salat ini ada apa? Ada kaifiatnya. Walaupun kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, banyak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendirikan salat, namun tidak dijelaskan kaifiat, tidak dijelaskan kaifiat tata cara bagaimana salat itu di dalam Al-Quran. Namun kaifiatnya, tata caranya dijelaskan oleh siapa? Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan salat, bahkan sampai disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu salatnya naik ke atas apa? Ke atas mimbar, supaya bisa dilihat oleh para sahabatnya. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin para sahabat mencontoh, meniru salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan apa? Dengan kaifiat, tata cara salat. Dan para ulama memberikan apa? Memberikan perhatian tentang kaifiat salat ini dari zaman dahulu. Kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab hadis, para ulama ada bab yang menjelaskan tentang apa? Kaifiat atau sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab-kitab hadis kita perhatikan ada bab sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman kita sekarang para ulama memberikan perhatian dengan membuat kitab yang khusus, mengumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kaifiat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh lainnya zakat. Zakat juga amaliyah, makanya ada kaifiatnya. Bagaimana seseorang mengeluarkan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitri, yang memiliki apa? Memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam syariat. Wasaumi, demikian pula dengan puasa. Puasa juga termasuk amaliyah, sehingga ada kaifiatnya, tidak seenaknya sendiri. Ada aturan waktunya, mulai kapan? Dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nggak bisa dibalik. Oh, saya pengen puasanya dibalik saja, dari mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar. Oh, nawar. Nggak bisa. Ikut aturan syariat. Puasa itu dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya, ada kaifiatnya. Serta wasairil ahkamil amaliyah, seluruh hukum-hukum yang bersifat amalan. Dan itu semua amaliyah ini watusamma far'iyah, disebut dengan far'i ataupun cabang. Jadi bukan pokok. Pokoknya tadi akidah, keyakinan, i'tiqad. Adapun yang bersifat amaliyah, amalan, ini namanya apa? Far'i ataupun cabang. Kenapa? Li'annaha tubna ala tilka sihhatan wa fasada. Karena ini dibangun di atas apa? Di atas tadi akidah. Akidah menjadi pondasinya. Kemudian di atas dibangunnya amalan tadi, sihhatan, bisa jadi sahih amalannya, wa fasadan, ataupun tidak sahih, ataupun tidak sah. Karena tadi ada kaifiat. Apakah kita mengikuti aturan di dalam syariat atau tidak? Kalau kita mengikuti maka menjadi sah. Kalau tidak maka tidak sah. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Fal aqidatu sahihah hiya al-asasu alladhi yaqumu alayhi ad-din wa tasihhu ma'ahu al-a'mal. Kama qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala ta'ala,
walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wa qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahud-din ala lillahid dinul khalis. Aqidah as-sahihah, aqidah yang benar itu hiyal asas. Aqidah yang benar itu apa? Pondasi. Pondasi alladzi yaqumu alaihi din, yang dengan pondasi itu agama ini menjadi tegak. Agama ini dibangun di atasnya. Wa tasihhu ma'ahul a'mal, dan amalan yang dikerjakan itu menjadi apa? Menjadi sahih, menjadi sah ataupun menjadi benar. Karena apa tadi? Akidah ataupun pondasinya benar. Contoh, misalkan kita membuat bangunan, apakah rumah ataupun gedung sekolah, masjid, tentunya sebelum membuat bangunan bikin apa? Pondasi. Bikin pondasi. Dan tentunya pondasi itu dibikin sekuat mungkin. Supaya apa? Kalau pondasinya kuat, maka bangunan yang dibangun di atas pondasi yang kuat maka menjadi apa? Menjadi kuat. Pohon juga demikian. Pohon kalau akarnya kuat maka tidak akan mudah, tidak akan tumbang terkena tiupan angin. Demikian pula dengan bangunan yang pondasinya kuat, maka bangunannya pun tidak mudah runtuh. Tapi kalau bangunan pondasinya tidak kuat, tidak dalam, asal gitu ya, asal-asalan, maka akan mudah runtuh dan akan mudah hancur. Karena memang akidah yang sahih, akidah yang benar ini adalah pondasi dari amalan-amalan yang dibangun di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal saleh, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Rabb-nya di dalam ibadah dengan sesuatu pun. Di dalam ayat ini disebutkan dua syarat diterimanya amalan. Di dalam ayat ini disebutkan dua syarat diterimanya amalan. Yang pertama, falyamal amalan salihan, hendaklah dia beramal saleh. Falyamal amalan salihan ay amalan muwafiqan li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang sesuai dengan apa? Dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya dengan sesuatu pun. Yang biasa kita kenal dengan apa? Dengan ikhlas di dalam beribadah. Artinya ikhlas yang merupakan salah satu syarat diterimanya amalan, dan yang keduanya apa? Mutaba'ah ataupun muwafaqah li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seikhlas apapun ibadah kita, ketika tidak sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya tertolak. Walaupun kita ikhlas. Dan demikian sebaliknya, kalau amalan kita sudah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak ikhlas, maka amalannya juga tertolak. Harus terpenuhi dua syarat ini, ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian di dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad,
wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelummu, itu para nabi sebelummu. Apa? La in asyrakta, jikalau engkau menyekutukan Allah, jikalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amalu, maka akan hapus amalannya menjadi hilang, sia-sia, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Melakukan kesyirikan. Bahkan termasuk syirik kecil, riya. Seseorang yang melakukan perbuatan riya di dalam beramal, ini bisa menghapuskan amalannya. Wala takunanna minal khasirin, dan kau termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini penekanan untuk apa? Untuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, walaupun syirik kecil. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat kedua sampai ketiga, fa'budillaha mukhlishal lahuddin, dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah mukhlishal lahuddin, dengan ikhlas. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk menyembahnya dengan ikhlas untuk agama ini. Ala lillahi dinul khalis, dan ketahuilah milik Allah, bagi Allah agama yang murni, agama yang lurus, yang bersih. Ikhwani wa akhwati wa azzani Allah wa iyyakum, fadallat hadhihi al-ayatul karimatu wa ma jaa bi ma'naha wa huwa katsirun ala anna al-a'mala la tuqbalu illa idza kanat khalisatan min asy-syirki, wa min thamma kana ihtimamu rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim bi islahil aqidati awwalan, fa awwalu ma yad'una aqwamahum ilayhi ibadatullahi wahdah wa tarku ibadati ma siwahu, kama qala ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, wa kullu rasulin yaqul awwala ma yukhatibu qaumahu u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, qalaha nuhun wa hudun wa salihun wa syu'aibun wa sairul anbiya'i li aqwamihim. Fadallat hadhil ayatul karimah, 3 ayat tadi, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat yang 110, kemudian Az-Zumar ayat 65, dan Az-Zumar ayat 2 dan 3, ayat-ayat tersebut wa ma jaa bi ma'naha, dan ayat-ayat lain yang semakna dengannya, yang semakna dengan 3 ayat tadi, wa huwa katsir, dan ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang semakna dengannya. Menunjukkan apa? Menunjukkan ala annal a'mal, bahwasanya amalan-amalan, amalan apa saja yang dilakukan oleh setiap orang, amalan yang dilakukan oleh setiap muslim, la tuqbalu, tidak akan diterima. Jadi amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa, kecuali idza kanat khalisatan minasyirki, kecuali amalannya itu bersih dari apa? Dari kesyirikan. Bersih dari kesyirikan, baik syirik kecil, terlebih syirik besar. Jadi harus bersih dari, harus murni, betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ingin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus dijauhkan dari kesyirikan. Karena amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bersih dari kesyirikan. Wa min thamma kana ihtimamu rusul salawatullah wa salamu alaihim, oleh karena itu para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan perhatian apa? Perhatian bi islahil aqidati awalan, memberikan perhatian untuk memperbaiki akidah terlebih dahulu. Yang pertama kali diberikan perhatian oleh mereka, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
memperbaiki akidah. Memperbaiki akidah. Bagaimana supaya akidahnya benar? Karena tadi akidah ini menjadi apa? Menjadi pondasi, menjadi dasar. Fa awwalu ma yad'una aqwamahum ilaihi, dan yang pertama kali yang diserukan oleh para rasul mengajak kaumnya untuk apa? Ibadatullahi wahdah. Beribadah kepada Allah saja. Para rasul mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja. Wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna," dan sungguh telah kami utus, "fi kulli ummatin," pada setiap umat, "rasulan," seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasulan, seorang rasul. Ani'budullaha, memerintahkan apa? Para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memerintahkan ani'budullah, untuk beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi tauhid. Jadi mengajak kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah saja, menjauhi tauhid. Sehingga wa kullu rasulin, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaqulu awwala ma yukhatibu qaumu, pertama kali menyampaikan kepada kaumnya. Ini disebutkan di dalam beberapa ayat dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf ini disebutkan beberapa ayat, di antaranya ayat yang ke-59, 65, 73, 85, menjelaskan tentang para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Nuh, Hud, Salih, Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam. Bahkan sairul anbiya, seluruh nabi, mereka mengajak kaumnya apa? U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Malakum, kalian tidak memiliki min ilahin ghairuh, tidak memiliki Tuhan selain Allah, tidak memiliki sesembahan selain Allah. Itu diulang-ulang dalam ayat-ayat tadi, ayat 59, ayat 65, ayat 73, dan ayat 85 dalam surat Al-A'raf. Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya seperti itu. Nabi Hud juga demikian, Nabi Saleh juga demikian, Nabi Syuaib juga demikian. Disebutkan bahkan nabi-nabi yang lainnya, kalimatnya sama. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwati azzani Allah wa iyyakum. Wa qad baqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah بعد البعثة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد وإصلاح العقيدة لأنها الأساس الذي يقوم عليه بناء الدين وقد احتذى الدعاة والمصلحون في كل زمان حذو الأنبياء والمرسلين فكانوا يبدأون بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقيدة ثم يتجهون بعد ذلك إلى الأمر ببقية أوامر الدين. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Makkah karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan tumbuh remaja dewasa itu di kota Makkah. Kota Makkah merupakan kampung halaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat kelahiran beliau sampai dewasa, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi nabi, mengutusnya menjadi rasul, yang setelah itu tinggal di Makkah setelah diutus menjadi nabi dan rasul 13 aman. Selama berapa? 13 tahun lamanya. Selama 13 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Makkah.
apa yang didakwahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yad'un nas, Nabi mengajak manusia, menyampaikan kepada mereka ila tauhid, untuk bertauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa islahil aqidah, dan memperbaiki akidah. Ini selama berapa? 13 tahun lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah, menyampaikan tauhid, mengajak kerabatnya, kerabat terdekatnya, mengajak kaumnya. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kerabat-kerabat terdekatnya, dipanggil paman-pamannya, bibi-bibinya, keluarganya, anaknya, dikumpulkan. Untuk apa? Untuk ini, untuk mendakwahkan tauhid, untuk memperbaiki akidah. Karena memang akidah dan tauhid ini li'annahal asas alladhi yaqumu alaihi bina'uddin, merupakan pondasi yang menjadi pondasi yang di atasnya dibangun agama ini, agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ihtadha ad-du'atu wal muslihun, dan ini dicontoh, diteladani, diikuti oleh para dai, setiap dai, wal muslihun, dan orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki, fi kulli zamanin, di setiap zaman, hadwal anbiya'i wal mursalin, mencontoh, mengikuti para nabi dan rasul, yaitu mendakwahkan tauhid. Yang paling pertama adalah mendakwahkan tauhid dan berusaha untuk apa tadi? Memperbaiki akidah. Betul-betul memperkuat pondasi, memperkuat pondasi. Fakanu yabda'una bid-da'wati ila tauhid, sehingga para dai dan al-muslihun, mereka mengawali dakwah mereka dengan tauhid, memulai dakwahnya dengan tauhid, wa islahil aqidah, dan memperbaiki akidah. Karena memang akidah ini lebih apa? Lebih luas daripada tauhid. Tauhid lebih khusus. Kalau akidah lebih luas. Thumma yattajihuna ba'da dzalik, kemudian setelah itu, setelah berusaha untuk memperbaiki akidah, mendakwahkan tauhid, setelah itu baru apa? Yattajihuna ba'da dzalika ilal amri bi baqiyati awamiriddin. Baru kemudian setelah itu kepada perkara agama yang lainnya, amaliyah, atau yang tadi disebut dengan apa? Dengan far'i, cabang. Jadi cabang yang dibangun di atas pondasi tadi, yang asal menjadi pokok. Akidah asalnya, pokoknya, kemudian yang lain menjadi far'i, menjadi cabang-cabangnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja. Barangkali ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Apa nih tadi, karena baru tahu kalau 8.30, kirain jam 9 gitu. Ternyata jam 8.30, walaupun agak sedikit ada penyesuaian. Insyaallah mungkin kedepannya bisa lebih on time lagi insyaallah. Silakan barangkali bapak-bapak ataupun ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan dari tadi yang disampaikan, kami persilahkan. Ini baru pasal yang pertama ya, baru selesai pasal yang pertama. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan perdana ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.